Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Yuu. Saya dari kelompok 5 dari mata kuliah kodifikasi. Nah, peran saya dalam kelompok ini adalah moderator, dan judul PPT yang akan kami paparkan hari ini adalah fisiologi genetika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya, Delis Kumai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delis Kumai. Jadi, di sini saya akan membahas tentang definisi dari fisiologi genetika. Fisiologi genetika adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari hubungan antara informasi genetik dan fungsi-fungsi fisiologis dalam organisme. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana informasi genetik yang terdapat dalam DNA diwariskan, diekspresikan, dan diatur, serta bagaimana informasi ini mempengaruhi fungsi-fungsi seluler, jaringan, organ, dan organisme secara keseluruhan di dalam tubuh. Nah, slide selanjutnya ada DNA, gen, kromosom, dan protein. Nah, yang pertama itu ada DNA atau deoksiribonukleik acid, adalah molekul yang membawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi, dan reproduksi semua organisme hidup. Fungsi utama dari DNA adalah menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk mengatur aktivitas sel dan mewariskan sifat-sifat genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Informasi genetik tersebut diwakili oleh urusan basa nitrogen dalam molekul DNA. Selain itu, DNA juga berperan dalam proses sintesis protein yang merupakan langkah penting dalam pembentukan struktur tubuh dan fungsi sel. Dan di sini ada struktur DNA urutan tertentu dari 4 macam basa nitrogen. Yang pertama itu ada adenin atau A, adalah salah satu suatu dari 4 basa nitrogen dalam DNA yang merupakan materi genetik yang mengkode informasi genetik pada organisme hidup. Yang kedua ada sitosin, dan adenina adalah 2 dari 4 basa nitrogen yang membentuk pasangan basa dalam struktur DNA. Mereka saling berikatan melalui ikatan hidrogen, membentuk rangkaian ganda yang stabil dan struktur heliks ganda Na. Dan yang ketiga itu ada guanin. Guanin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen yang merupakan komponen utama DNA. Basa ini berpasangan dengan sitosin dalam struktur DNA ganda heliks. Jadi, guanin merupakan bagian penting dari molekul DNA yang membawa informasi genetik. Dan yang terakhir itu ada timin. Timin merupakan basis nitrogen dalam DNA yang dipasangkan dengan adenin atau A. Dalam transkripsi, timin diganti dengan urasil atau U yang merupakan basis nitrogen dalam RNA yang berpasangan dengan adenin atau A. Nah, basa-basa ini terkait bersama dalam buat untai yang saling berpasangan membentuk struktur pada ganda heliks. Ini ada gen. Gen merupakan unit dasar dari pewarisan genetik yang terletak pada kromosom yang mengandung informasi genetik yang mengkodekan instruksi untuk sintesis protein tertentu atau pengaturan aktivitas sel lainnya. Secara lebih spesifik, gen adalah segmen dari DNA yang mengandung urutan tertentu dari basa nitrogen, adenin, sitosin, guanin, dan timin yang membentuk kode genetik. Nah, struktur gen terdiri dari urutan basa-basa nitrogen yang diatur dalam suatu urutan tertentu di dalam molekul DNA. Panjang gen dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitas instruksi genetik yang dikodekannya. Gen bisa berupa beberapa ratus hingga jutaan pasang basa. Selanjutnya, di sini ada kromosom. Nah, kromosom ini merupakan struktur yang terdapat di dalam inti sel dan membawa informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Setiap kromosom terdiri dari sejumlah besar DNA yang terpilih secara berulang, protein, serta RNA. Nah, fungsi utama dari kromosom ini merupakan sesuatu yang menyimpan dan mengorganisir gen-gen dalam bentuk yang ditransmisikan secara efisien selama proses reproduksi. Nah, berikutnya ada bagian dari kromosom. Bagian dari kromosom ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama ada kromatid. Nah, kromatid ini merupakan salinan yang identik dari kromosom yang terbentuk selama fase dari siklus sel. Kromatid bersaudara dan terhubung oleh sentromer dan menjadi kromosom tunggal setelah pembelahan sel. Sedangkan pada sentromer,
Sentromer merupakan area di tengah kromosom yang membantu dan dalam pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Sentromer juga berfungsi sebagai tempat terikatnya serat-serat mikrotubulus selama mitosis dan meiosis. Nah, lengan pendek ini merupakan salah satu bagian dari kromosom yang lebih pendek. Dalam notasi kromosom P digunakan untuk menunjukkan lengan pendek. Misalnya, jika suatu kromosom ditulis sebagai 2P, itu berarti kromosom nomor 2 dengan lengan pendek yang ditunjukkan. Lalu yang terakhir ada lengan panjang. Nah, lengan panjang ini merupakan bagian kromosom yang lebih panjang dalam notasi kromosom atau Q. Digunakan untuk menunjukkan lengan panjang. Misalnya, jika kromosom ditulis dengan 2Q, itu menunjukkan kromosom nomor 2 dengan lengan panjang yang ditunjukkan. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan bersama. Protein juga merupakan salah satu kelas utama molekul biologis yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis di dalam sel dan organisme, seperti menyusun hampir semua sel tubuh termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak serta dapat menjadi sumber energi dan membentuk berbagai enzim dan hormon. Kemudian di sini ada traits. Traits dalam genetika merujuk pada karakteristik atau sifat-sifat individu yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Traits ini ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat dalam DNA individu. Gen-gen dalam DNA membawa instruksi untuk pembentukan berbagai proses protein yang mengatur proses-proses biologis dalam tubuh. Dan kombinasi gen-gen ini mempengaruhi bagaimana satu individu akan muncul dan berperilaku. Kemudian di sini ada jenis-jenis traits. Yang pertama itu ada sifat monogenik. Traits yang ditentukan oleh satu gen tunggal, contohnya warna rambut merah yang ditentukan oleh gen MC1R pada manusia. Yang kedua ada sifat poligenik, traits yang dipengaruhi oleh beberapa gen dan faktor lingkungan, contohnya seperti tinggi badan yang dipengaruhi oleh banyak gen yang bekerja bersama-sama. Kemudian ada sifat menurut pola pewarisan, ada traits yang mengikuti pola pewarisan tertentu seperti pewarisan autosomal dominan, autosomal resesif, atau autosomal pewarisan terkait jenis kelamin. Selanjutnya yaitu contoh traits. Contoh traits terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama warna mata seperti biru, coklat, hijau, atau abu-abu. Yang kedua jenis darah seperti darah A, darah B, AB, dan O. Yang ketiga tinggi badan. Tinggi badan termasuk rata-rata keluarga atau ciri-ciri tertentu dalam struktur tubuh. Yang keempat kecenderungan terhadap penyakit tertentu seperti reduksi lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit jantung, diabetes, atau kanker berdasarkan faktor genetik. Yang terakhir, sifat-sifat perilaku kecenderungan terhadap kecemasan, depresi, atau kecenderungan terhadap kecanduan berdasarkan faktor genetik. Slide selanjutnya yaitu ada konsep rekayasa genetika. Rekayasa genetika biologis dalam tubuh meliputi manipulatif atau modifikasi genetik yang dilakukan di tingkat sel tubuh atau molekul tubuh manusia. Tujuannya untuk memperbaiki, menggantikan, atau menambah fungsi genetik dengan cara yang dapat meningkatkan kesehatan atau mengobati penyakit. Selanjutnya itu struktur genetika melibatkan beberapa komponen. Yang pertama gen, DNA, RNA, dan genetik. Gen merupakan unit dasar dari pewaris genetik yang terdiri dari sekuensi DNA yang memiliki informasi untuk sintesis protein tertentu atau melakukan fungsi spesifik lainnya. DNA atau asam deoksiribukleat merupakan molekul ganda berbentuk heliks ganda yang terdiri dari dua untai nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen atau adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA menyimpan informasi genetik dalam urutan basa nitrogennya.
Yang ketiga, RNA atau ribosomal RNA, komponen struktural dari ribosom, tempat di mana sintesis protein terjadi. Yang berikut ada protein, dibangun oleh rantai asam amino yang diatur oleh informasi genetik yang dihasilkan oleh DNA. Protein memiliki berbagai fungsi dalam sel, termasuk struktural, enzimatik, dan regulasi. Dalam rekayasa genetika, manipulasi terjadi pada level gen dan DNA untuk menghasilkan perubahan dalam ekspresi gen atau memasukkan gen baru ke dalam organisme. RNA dan protein juga dapat dimanipulasi atau dimodifikasi untuk berbagai tujuan, seperti produksi protein, rekomendan dalam sistem ekskresi heterolog, atau penggunaan RNAi atau intrinsic RNA untuk gen mengatur ekspresi gen. Selanjutnya, di sini terdapat 5 contoh rekayasa genetika. Yang pertama ada terapi genetik. Genetik adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Dan yang kedua ada imunoterapi. Imunoterapi merupakan salah satu metode terapi gen yang digunakan untuk mengobati penyakit keturunan. Imunoterapi menggunakan sel yang telah dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk merangsang sistem imun tubuh sehingga mampu mengalahkan keganasan sel kanker. Yang ketiga, vaksin genetik. Vaksin genetik adalah sejenis vaksin yang menggunakan teknologi rekayasa genetik yang menggunakan sejenis vektor dan mengungkapkan dengan sistem ekspresi tertentu. Yang keempat, edit genom. Edit genom adalah metode peraktikan genetik yang digunakan mengubah DNA dalam sel-sel reproduksi seperti sperma dan telur atau sel-sel non-reproduksi, sehingga perubahan DNA pada sel reproduksi dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir ada farmakogenomik. Farmakogenomik adalah studi tentang peran genom dalam respon obat. Bidang farmakogenomik menyelidiki bagaimana informasi genetik seseorang mempengaruhi cara tubuh memproses obat di dalam tubuh. Di sini ada 10 penyakit terminologi medis beserta ICD-10 2010 dan 2016 terkait fisiologi genetika. Yang pertama ada gangguan pada sistem saraf pusat. Terminologi medisnya yaitu Tay-Sachs, ICD-10 2010 E75.0 dan ICD-10 2016 E75.0. Yang kedua, kerusakan sel-sel otak akibat gangguan suplai darah. Terminologi medisnya stroke, ICD-10 2010 E64 2016 E64. Yang ketiga, gangguan pada gen yang mengendalikan produksi protein dalam otak. Terminologi medisnya Huntington, ICD-10 2010 G10 dan 2016 G10. Yang keempat, kondisi di mana jumlah dan fungsi hormon insulin berkurang. Terminologi medis diabetes tipe 1, ICD-10 2010 S10, 2016 S10. Dan yang kelima, penyakit keturunan yang menyerang sel darah merah. Terminologi medisnya thalassemia, ICD-10 2010 D56.9 dan 2016 D56.9. Yang keenam, penyakit keturunan di mana darah sel membeku akibat kurangnya protein. Terminologi medisnya hemofilia, ICD-10 2010 D68.0, 2016 juga D68.0. Yang ketujuh, mutasi pada gen yang mengatur aliran cairan dan garam di dalam sel. Terminologi medis fibrosis kistik, ICD-10 2010 E84.9, 2016 E84.9. Yang kedelapan, sel darah merah menjadi berbentuk sabit dan lebih beku. Terminologi medis sickle cell anemia, ICD-10 2010 D57.1, 2016 D57.1. Yang kesembilan, kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung, yaitu terminologi medis coronary heart disease, ICD-10 2010 I25.1, ICD-10 2016 I25.1. Dan yang terakhir, buta warna total sebab sel saraf yang bereaksi terhadap pigmen warna tidak berfungsi. Terminologi medis monokromati, ICD-10 2010 H53.5, 2016 H53.5. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, kesimpulannya, fisiologi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan, dan pewarisannya mekanisme, serta ekspresi dalam mengendalikan sifat organisme. Selain itu, fisiologi genetika juga mempelajari perubahan struktur gen akibat mutasi gen dan pengaruhnya terhadap keragaman hayati serta konsekuensi terhadap struktur populasi gen. DNA yang terdapat dalam kromosom memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol sifat-sifat makhluk hidup, terekspresikan dalam bentuk polipeptida atau RNA yang memiliki reaksi katalitik.
Sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.